Halo, halo, halo. Assalamualaikum anak-anak di rumah. Hari ini kita akan belajar lanjutan materi berikutnya. Kemana anak? Kalau kemarin di pembelajaran 3 kita sudah belajar tentang energi gerak angin pada kincir angin dan gerak air pada kincir air. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Pembelajaran 4 nanti kita akan belajar tentang cara memahami bacaan pada teks. Yang pertama yaitu baca dan lingkari, yaitu maksudnya sebelum membaca soal cerita, baca dahulu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Sambil membaca, lingkari hal-hal yang menjadi kunci dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Misalnya, siapa saja tokoh utama dalam cerita tersebut. Dengan begitu, ia akan lebih cepat memahami cerita. Yang kedua yaitu temukan informasi penting. Tingkatkan kemampuan untuk fokus dengan memintanya menggali informasi penting seperti menyelidiki unsurnya, siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dalam setiap bacaan. Jadi kamu harus mencari informasi penting apa saja yang ada dalam teks suatu bacaan. Cobalah kamu menggarisbawahi atau melingkari kata atau kalimat yang dianggap perlu. Yang ketiga yaitu latihan membuat pertanyaan. Misalkan ketika kamu setelah membaca, cobalah kamu membuat pertanyaan sendiri dan kamu membuat jawabannya sendiri. Kira-kira yang sesuai dengan teks ya. Jadi tidak di luar dari teks suatu bacaan ya. Apa yang bisa kau lakukan untuk membantu pelestarian lingkungan? Itu misalkan bacaan itu tentang lingkungan atau di mana lingkungan yang dibacakan teks tersebut. Selanjutnya yaitu belajar memahami teks pada gambar. Coba perhatikan gambar berikut ini pada halaman 28 buku tematik. Di situ ada sebuah gambar ayah sedang duduk di depan televisi. Nah, coba kamu perhatikan bahwa ayah di situ sedang melihat atau menonton televisi. Dan selain televisi ada juga AC dalam ruangan tersebut yang sedang menyala. Ya, sudah ada lingkari di situ. Kemudian ada lemari es juga dalam ruangan tersebut, yaitu sama memanfaatkan energi listrik. Dan yang keempat ada cahaya lampu dalam ruang tersebut. Jadi ada pemanfaatan energi listrik yang sangat banyak. Itu ruangan ada beberapa energi listrik yang dimanfaatkan, yaitu pada televisi, pada AC, pada lemari es atau kulkas, kemudian pada cahaya lampu ya. Itu yang sedang dilakukan ayah. Jadi cara melihat teks gambar yaitu dengan benar-benar memperhatikan semua gambar yang ada ya. Jadi begitu harus dengan teliti. Teks pada gambar yang kedua yaitu pada buku tema di situ tertulis halaman 29. Nah, kalau kamu perhatikan di situ seorang anak sedang tidur. Nah, ada berapa benda yang sedang menyala di situ? Yang pertama yaitu di situ sedang menyala, TV menyala tetapi anak tersebut sedang tidur ya. Coba diperhatikan. Dua, di situ ada laptop yang juga sedang menyala. Ketiga, anak tersebut juga mengecas baterai lah. Di situ terlihat ada penggunaan energi listrik dalam satu tempat digunakan 3 benda di rumah, akan tetapi dia tidak menontonnya. Berarti dia sangat membuang-buang energi listrik yang digunakan. Itu perilaku boros terhadap energi. Kedua teks gambar tersebut dapat diketahui bahwasanya hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang atau yang harus diterima seseorang. Dari situ dituliskan ada sebuah hak yang telah diterima oleh seorang ayah dan seorang anak dalam pemanfaatan sumber energi.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Dalam teks tersebut diketahui kewajiban kita. Dalam teks tersebut diketahui bahwa seorang anak itu telah melakukan tindakan yang tidak menghemat penggunaan listrik karena dia tertidur dalam keadaan semuanya menyala. Seperti itu. Harusnya kita menggunakan dengan cara berhemat. Kalau kita sedang tidur, maka matikan dulu televisi atau benda yang sedang menyala tidak digunakan. Begitu juga dengan air, terlalu banyak menggunakan energi listrik dalam satu ruangan. Dalam tes gambar tersebut dapat diambil hikmah buat kita dalam penggunaan hak dan melakukan kewajiban kita harus seimbang. Pelajaran 5. Sebelumnya kamu telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Ayo kita nyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Sebelum kita menyanyi, coba perhatikan notasi angka pada lagu Menanam Jagung di sini. Ada notasi yang memiliki titik di bawah, itu artinya bahwa nadanya harus dengan nada yang rendah. Sedangkan notasi angka yang tidak memiliki titik itu berarti nada yang dinyanyikan adalah nada sedang. Di angka yang memiliki titik di atas angka maka nadanya tinggi. Tempo berarti cara menyanyikan lagu dengan cepat atau lambat lagu yang dinyanyikan. Untuk lagu Menanam Jagung yaitu temponya allegretto dengan cepat dan ringan. Kamu perhatikan gambar pada buku halaman 37, buku cetak tematik ya. Ada sebuah gambar petani sedang menjemur ikan. Nah, di situ sudah terlihat adanya pemanfaatkan energi panas matahari ya, sangat banyak manfaat. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari tentang manfaat energi matahari. Matahari merupakan energi terbesar karena panas matahari dimanfaatkan oleh petani untuk menjemur ikan salah satunya. Selain itu, panas matahari juga dimanfaatkan sebagai energi cahaya sehingga pada pagi sampai sore hari manusia tidak perlu menyalakan lampu. Pada tumbuhan, energi panas matahari dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah bahkan Siapi-api. Bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di pelabuhan mencar. Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar pada 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan hingga industri rumahan. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak dan energi yang dimanfaatkan juga banyak, maka itu kita harus seimbang antara hak dan kewajiban kita terhadap energi.